Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 127. Sekitar 100 orang prajurit yang mendapat giliran tugas berjaga pada malam itu berjalan hilir mudik melakukan penjagaan di sekitar benteng merasakan kedinginan itu. Juga malam yang sunyi itu terasa lain daripada malam yang lain. Mungkin karena banyaknya orang yang tewas dan terluka dalam pertempuran selama beberapa hari ini mendatangkan suasana yang menyeramkan. Ditambah lagi bau amis darah yang banyak tertumpah membasahi bumi. Burung-burung malam yang terbang lewat mengeluarkan bunyi seolah meratapi mereka yang tewas. Kutu-kutu walang atogo, segala macam jangkrik, belalang dan lain-lain agaknya merasa ngeri menyaksikan kekejaman manusia yang saling bantai, saling bunuh tanpa alasan pribadi, hanya sekadar menaati perintah atasan. Seolah merasa ngeri dan takut, semua serangga yang biasanya setiap malam berdendang ria itu, kini diam sehingga suasana menjadi sunyi. Sunyi yang mencekam dan menimbulkan perasaan ngeri dalam hati para penjaga. Angin malam berhembus perlahan, semilir membangkitkan bulu di lengan dan tengkuk. Kulik! Kulik! Uhu! 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 Kelepak yang terdengar menunjukkan bahwa ada beberapa ekor burung malam terbang lalu sambil mengeluarkan suaranya yang menambah keseraman suasana. Tiba-tiba datang angin bertiup kuat. Angin yang tadinya hanya semilir lembut, tiba-tiba menjadi kuat dan berpusing. Udara yang tadinya diterangi bulan sepotong tiba-tiba menjigelap dan ada awan atau asap hitam bergulung-gulung melayang ke dalam benteng. Kemudian, tiba-tiba terdengar kelepak banyak kelelawar dengan suaranya yang bercicit nyaring. Mereka yang berjaga di atas tembok benteng dan di gardu-gardu tempat penjagaan, terkejut karena tiba-tiba ratusan kelelawar menyambar-nyambar ke arah mereka sambil bercuitan nyaring. Pada saat itu, di bagian bawah, para prajurit jaga juga terkejut dan merasa ngeri karena ada ratusan ekor ular menyerbu ke dalam benteng. Binatang-binatang itu mendesis-desis dan tercium bau amis. Dari sinar lampu-lampu gantung, dapat dilihat ular itu sehingga para prajurit terkejut dan berlompatan. Dalam keadaan panik itu, terdengar suara auman singa yang menggetarkan seluruh benteng. Dua bayangan manusia berkelebat dari dalam. Mereka adalah Parmadi dan Muryani yang sudah mendengar akan penyerangan aneh yang membuat para prajurit yang bertugas jaga menjadi panik ketakutan itu. Begitu keluar dari istana Kadipaten di mana mereka mondok memenuhi permintaan sang adipati, suami istri itu segera mengerti bahwa ada orang-orang ahli sihir mengadakan serangan melalui ilmu hitam ke arah para prajurit yang sedang bertugas jaga. Hal ini berbahaya sekali, maka keduanya segera berlompatan dan berlari cepat menuju ke pintu gerbang. Begitu tiba di situ dan melihat ratusan kelelawar beterbangan menyambar-nyambar dan ratusan ekor ular mendesis-desis membuat para prajurit ketakutan, dan melihat pula awan gelap menyelimuti tempat itu disertai angin lesus, angin berpusing, dan mendengar auman singa, Parmadi cepat berkata kepada istrinya. Diajeng, usir kelelawar dan ular-ular itu. Aku akan mengusir awan, angin, dan suara itu. Muryani mengangguk dan tubuhnya berkelebat cepat ketika ia mengerahkan Aji Klung Sakti. Bagaikan seekor burung Garuda ia menyambar-nyambar, didahului gulungan sinar pedangnya, mengamuk dan membacoki ular-ular yang menyerang dari bawah, juga kelelawar-kelelawar yang menyambar-nyambar dari atas. Parmadi naik ke atas menara yang dibangun di atas tembok benteng. Para prajurit yang tadinya berjaga di situ sudah lari turun semua sehingga menara itu kosong. Dari tempat yang tinggi itu dia melihat jauh ke depan dan di dekat perkemahan pihak musuh dia melihat 4 orang sedang duduk bersila dan dari 4 orang itulah datangnya serangan sihir yang dahsyat itu. Memang penyerangan itu sengaja dilakukan sebagai siasat Blambangan untuk mengacaukan para penjaga benteng Pasuruan. Kalau para prajurit yang menjaga benteng sudah kacau dan panik, malam itu juga mereka akan menyerbu. Yang mengirim ratusan ular itu adalah Ki Kaladama dan pencipta kelelawar jadi-jadian itu adalah Ki Kalajana, 2 orang murid Bagawan Kalasrenggi. Bagawan Kalasrenggi sendiri menyerang dengan ilmu sihirnya yang menyebabkan awan gelap dan angin lesus, sedangkan suara auman singa yang menggetarkan jantung itu adalah Aji Singa Bairawa yang dikeluarkan Tejaka Smala.
Tiba-tiba terdengar suara seruling yang melengking-lengking, suara lembut namun mengandung getaran yang dapat menembus hawa sihir yang dahsyat karena tenaga 4 orang disatukan untuk menyerang. Begitu terdengar alunan suara seruling yang melengking-lengking, serangan sihir itu semakin menghebat. Agaknya 4 orang itu yang merasa ada kekuatan hebat menentang, memperkuat serangan mereka. Awan gelap semakin melebar dan menekan, angin lesus bergemuruh, dan auman singa itu semakin menggelegar. Namun, makin lama suara seruling semakin nyaring dan perlahan-lahan awan hitam membuyar, angin lesus menyurut dan auman singa melemah. Juga ratusan kelelawar dan ular yang sudah dibuat kocar-kacir oleh amukan Muryani, kini surut. Yang terkena sambaran pedang lenyap menghilang dan kini sisanya melarikan diri. Tak lama kemudian suasana malam menjadi sunyi kembali dan dari atas menara, Parmadi melihat 4 bayangan itu lenyap di antara perkemahan musuh. Sudah selesai, Kakang Mas? Muryani yang menusul ke atas menara bertanya. Puji syukur kepada Gusti Allah, semua telah dapat diatasi, Diajeng. Mari kita beritahu para prajurit jaga agar mereka tenang kembali dan tidak takut. Keduanya turun dari menara dan ternyata di bawah sudah berkumpul Senopati Aryo dan para Senopati Pasuruan lainnya. Ketika tadi mereka mendengar laporan tentang serangan aneh itu, mereka berdatangan dan sempat mendengar suara suling yang menolak pengaruh sihir itu, juga melihat betapa Muryani mengusir ratusan kelelawar dan ular jadi-jadian. Ah, untung ada anak Mas Parmadi dan Mas Ajeng Muryani yang telah dapat menolak serangan itu, kata Senopati Aryo memuji. Juga para Senopati memandang kagum suami istri itu. Paman Senopati, penyerangan itu dapat menjadi tanda bahwa mereka tentu akan melakukan serangan besar-besaran dan lebih dulu mereka hendak menimbulkan rasa takut kepada para prajurit. Keadaan sudah berbahaya sekali. Kita menunggu bala bantuan belum juga datang, sedangkan ransum sudah menipis dan semangat para prajurit menurun. Terbukti tadi ketika terjadi serangan sihir mereka semua menjadi panik dan lari meninggalkan penjagaan mereka. Keadaannya memang demikian, anak Mas Parmadi. Karena itu, mulai malam ini penjagaan harus diperketat dan para perwira tidak boleh lengah. Harus secara bergilir melakukan pengawasan terhadap pasukan yang bertugas jaga. Kata Senopati Aryo. Kami tahu bahwa pihak musuh mempunyai banyak ahli sihir dan orang-orang yang sakti mandraguna dan pandai mempergunakan ilmu hitam. Kalau saja para pendekar sakti yang setia Mataram dapat berkumpul di sini, pasti kita dapat menanggulangi kekuatan musuh. Kata Muryani yang teringat akan tokoh-tokoh yang dikenalnya dengan baik seperti Ki Tejo Manik berdua Retno Susilo, Bagus Sajiwo, Lindu Aji berdua Sulastri, dan masih banyak lagi. Sebetulnya di sini terdapat seorang yang sakti mandraguna yang dapat memperkuat daya pertahanan kita. Kata Senopati Aryo. Siapa dia, Paman Senopati? Tanya Parmadi. Siapa lagi kalau bukan Raden Wangsakartika? Ah, dia. Parmadi dan Muryani berseru lirih dan kecewa. Mereka berdua mengenal siapa yang dimaksudkan Senopati Aryo. Sejak kurang lebih setahun yang lalu, Raden Wangsakartika dibuang oleh kerajaan Mataram karena laki-laki ini membuat banyak keonaran di Mataram. Dia dikenal sebagai seorang laki-laki yang menjadi hamba nafsunya, bergaul dengan orang-orang sesat, mengejar kesenangan dengan berjudi, melacur, dan suka mabuk-mabukan. Juga dia suka mencari keonaran dan karena dia memang sakti mandraguna, tidak ada yang berani menentangnya. Memang dia belum dapat dibilang seorang penjahat, akan tetapi wataknya sungguh buruk dan suka mencari perkara. Kalau sudah mabuk pun dia amat sukar diatur, mengambil milik siapa saja kalau dia membutuhkan sesuatu. Hanya karena dia putra mendiang Pangeran Pringgalaya yang sudah banyak jasanya kepada Mataram, maka dia tidak dihukum oleh Sultan Agung, hanya dibuang atau diasingkan ke Pasuruan dengan harapan dia akan mengubah wataknya yang buruk. Akan tetapi di Pasuruan dia masih tetap menjadi seorang pemabukan, penjudi, gila perempuan dan bergaul dengan orang-orang yang sesat dan tidak karuan. Tentu saja Parmadi dan Muryani tidak suka berkenalan dengan orang seperti itu, walaupun Raden Wangsakartika itu putra mendiang Pangeran Pringgalaya yang terkenal gagah perkasa dan berjasa besar bagi Mataram.